pengertian gitu ya, Mm. belajar coaching itu. Oke. Nah, kalau dalam kegiatan pekerjaan gimana tuh aplikasinya coaching? Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Nah beliau ini seseorang yang pekerjaannya sebagai asesor. Wah, apa tuh ya, menarik sekali ya. Kita pengen tahu nih gimana sih coaching bisa diterapkan dalam pekerjaan atau profesi sebagai seorang asesor. Oke, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Pengertian gitu ya, belajar coaching itu. Oke. Nah, kalau dalam kegiatan pekerjaan gimana tuh aplikasinya coaching? Kan tadi psikolog, asesor. Betul. Coaching ini? Nah, itu dahsyat deh, Coach. Jadi kalau untuk pekerjaan sebagai psikolog, saat saya ketemu sama klien, berarti kan saya punya senjata lain ya. Jadi beda-beda kita bisa menggunakan berbagai macam teknik. Salah satunya adalah coaching. Tentu dengan orang yang memang bisa di-coaching, ya. Karena kan kalau ketemu orang yang memang belum bisa untuk di-coaching, kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Ya. Jadi kalau sebagai psikolog, saya bisa pergunakan, jadi metode senjata saya tambah banyak, gitu. Terus kalau untuk asesor, seperti tadi ya, diawali kebutuhan bahwa seorang feedbacker itu adalah memberikan hasil dari asesmen, harus menggunakan kaidah-kaidah dari ICF. Nah, itu yang awal mula kenapa saya mencari browsing soal coaching ini. Jadi itu benar-benar saya pergunakan juga dibagi untuk memberikan feedback hasil asesmen. Terus tadi juga pekerjaan sebagai konsultan HR, saat pendampingan itu juga dilakukan. Terus juga saat ada asesmen yang membutuhkan pilot project, nah itu juga pendampingan, itu juga memberikan coaching. Nah, biasanya 2 kali coaching atau 3 kali coaching sampai asesi tersebut membuat suatu project improvement. Nah, itu banyak banget coach bisa dipergunakan. Selain tadi yang personal ya, personal sebagai ibu, sebagai istri gitu. Itu wah, memang dahsyat deh coach. Ya. Nah, jadi yang saya dengar ya, Mbak Hifa, itu menggunakan memang kemampuan coaching secara menyeluruh juga ada, gitu ya, terutama dalam project-project, gitu ya, project HR, dan juga Mbak Hifa menggunakan salah satu kompetensinya ya dari coaching itu, terutama ketika menjadi seorang asesor tadi yang saya tangkap ya, ketika memberikan feedback, karena memang salah satu bagian dari metode atau skill yang perlu dikuasai dalam seluruhan kompetensi coaching gitu ya. Nah, dampaknya apa sih dengan memberikan feedback? Kan memberikan feedback kan udah banyak tuh ya rumus-rumusnya ya. Aturan apa sih ininya ya? Teknik-tekniknya, metodenya tuh ada metode sandwich feedback lah, ini itu gitu ya. Nah, dengan menerapkan coaching itu perbedaannya apa dan dampaknya buat asesinya Mbak Iva tuh kayak apa? Kalau dulu memberikan feedback itu kesannya hanya membacakan, ya, membacakan ini hasilnya, ini adalah hasil asesmennya, ini yang sudah memenuhi, ini yang masih belum memenuhi, gitu ya. Terus nanti sebelum coaching itu nanti kita yang akan coba mengarahkan mereka untuk mana nih, sepertinya yang ini, jadi lebih banyak memang dituntun. Tetapi setelah tahu coaching nih coach, dan juga memang persyaratan di salah satu perusahaan itu harus menggunakan teknik coaching, kita jadi melatih asesinya untuk bisa berpikir mana yang memang mereka butuhkan. Jadi nggak dituntun lagi, dan itu yang memang dirangsang ke asesinya dengan menggunakan tentu saja
teknik ya, teknik bertanya supaya mereka juga bisa Ya. terbuka. Oh ternyata sebenarnya dari sudut pandang di sini tuh bisa dilihat. Nah kan itu teknik bertanya di coaching itu kan benar-benar powerful nih coach. Selain memang teknik komunikasinya juga diasah ya, bukan hanya direction, tetapi memang open, membuka mereka untuk lebih banyak berbicara dibandingkan coachnya gitu. Seperti itu sih coach. Oh, oke. Wah, itu menarik ya. Jadi awalnya itu sebelum belajar coaching memberikan feedback hanya sepertinya telling aja ya. Baca aja. Betul. Mungkin telling dan storytelling. Sampai orang pada tidur gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang lebih interaktif tuh ya. Karena selain memberitahukan juga, tapi benar-benar menggali pendapat mereka, membuat mereka self reflection ya dari feedback tersebut. Ya, kemudian akhirnya bisa mereka menemukan awareness-nya, apa yang harus improve ya, dan apa yang mereka harus ubah dalam dirinya gitu, terkait dengan hasil dari laporan tersebut gitu. Dan itu dampaknya buat para siswa Bapak, mereka, saya rasa sih akan mereka, karena mereka menemukannya sendiri pencerahan itu, jadi mereka lebih ownership-nya lebih tinggi. Dan itu salah satu keuntungannya coach. Kalau itu kan terkadang kan disuruh sama asesornya, Bu, saya pilih kompetensi ini gitu ya. Betul. Atau yang lebih asik lagi nih coach, kalau dulu membacakan dan lebih fokus pada area pengembangan, kalau sekarang menantang mereka untuk memilih mana. Jadi bukan hanya melulu pada area pengembangan ya, maksudnya yang kompetensinya kurang, tetapi mereka bisa memilih mana yang paling kuat dan bisa mendongkrak yang lain. Nah itu memang mereka milih sendiri, ownership-nya mereka milih sendiri, bertanggung jawab terhadap pilihan. Yes, itu dia tuh. Ya, jadi dengan teknik coaching yang baik kalau terapkan ke mereka, ya melatih mereka juga akhirnya untuk ownership, accountable ya, dan akhirnya diri ya ke depan. Betul. Sampai begitu ya. Jadi dahsyat ke depannya nih Mbak. Dahsyat ya, dahsyat banget. Dahsyat banget coach. Saya nggak nyangka. Saya yang mengajarkan coaching aja, saya nggak menyangka bahwa ternyata teknik ini bisa diterapkan ketika feedback ya kepada asesi gitu ya. Karena dulu juga saya hanya percaya pahami memberikan feedback itu ketika saya dulu kan saya juga pernah ya ada saya mengikuti asesmen dari friend nah ada proses sebutnya cuman laporannya keren, berwarna-warni kertasnya, ya, zaman dulu masih hard copy ya. Cuman ngasih feedbacknya begitu-begitu aja, dibacakan gitu. Terus kamu, saya nggak puas gitu ketika saya tanya-tanya lebih dalam gitu. Ya asesornya mungkin dia juga karena kejar waktu juga ya, karena kan ada puluhan karyawan yang diakses. Dia mungkin juga tidak menjawab secara full hard gitu ya. secara full apa yang harus dijawab gitu ya. Jadi kayak buru-buru. Jadi saya merasa nggak puas juga. Dan dari hasil laporan itu juga bisa membuat atasan itu juga salah paham juga ya kalau ininya ya asesornya ya. Karena biasanya juga kan coach di laporan itu rata-rata memang sudah ada area pengembangan yang dipilih oleh sistem ataupun dipilih oleh si asesor. Ya. Terkadang belum tentu itu bisa mereka laksanakan di pekerjaan mereka. Nah, makanya coaching ini kan membuka lebih luas, mereka bisa milih sendiri, mereka bisa bertanggung jawab sendiri, tentunya tetap dengan setidaknya pemahaman dari coachnya sendiri mengenai kompetensi. Itu juga memang penting ya. Apakah pilihan mereka tersebut memang bisa mengasah, tetapi tidak direction, tetapi tetap kita mencoba untuk menantang mereka, misalnya dengan memilih ini kompetensinya misalnya A, menurut Bapak kompetensi ini seperti apa akan berkembang. Nah, itu kan nanti dia akan
Oh, sepertinya tidak bisa ya Mbak ya. Nah, jadi kira-kira seperti apa yang bisa Bapak lakukan supaya kompetensinya terasa? Gitu. Jadi membuka mereka, menantang mereka, dan tentunya mereka bisa mengimplementasikan di kegiatan sehari-hari. Bisa kita garis bawahi terkadang nih Coach, area pengembangan yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan hasil feedback itu dirasakan sebagai beban karena berbeda gitu ya, berbeda dengan pekerjaan mereka dan sudah terlist bahwa harus dilakukan itu. Nah, itu yang dengan adanya sistem feedback ini, betul, dengan adanya sistem feedback berdasarkan coaching, mereka nanti bisa melihat apa sih yang bisa mereka implementasikan, mereka pertanggungjawabkan sampai batas waktunya gitu, dan sesuai dengan pekerjaan dan tidak memberatkan. Nah, itu dahsyatnya nih. Oh, oke. Luar biasa itu dari sisi asesmen ya. Tadi banyak juga menjelaskan dari sisi sebagai seorang konsultan HR. Ya. Consulting sama coaching kan beda nih. Ya, betul. Lalu melakukan keduanya itu kayak gimana?